Halo adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita katakan, Yesus di dalam rumahku. Semuanya bangkit berdiri. Silakan duduk kembali, semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami ada waktu yang Engkau berikan untuk bisa memuji, beribadah kepada Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, supaya cerita yang kami dengar membuat kami berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus saja. Ibadah yang kami yang sangat singkat ini, sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita dan membacanya. Hari ini kakak akan bercerita tentang Ishak di negeri orang Filistin. Nah adik-adik, ternyata Ishak setelah dia dewasa, dia menjadi seorang peternak. Ia punya banyak domba dan sapi adik-adik. Dia juga punya banyak pelayan. Di mana Ishak ini, dia sangat kaya. Ternyata Ishak butuh air adik-adik untuk keluarga dan ternaknya. Ia menggali tanah adik-adik untuk mendapatkan air. Bangsa Filistin tidak menyukai Ishak. Setiap sumur yang digali oleh Ishak ditutup oleh orang Filistin. Saking mereka tidak suka dan tidak senang dengan Ishak. Sehingga Ishak sangat, bagaimana ya? Dia berpikir, setiap sumur yang saya gali, mereka tutup lagi. Kemudian dia gali sumur lagi, ditutup lagi sama orang Filistin. Kemudian Ishak pindah adik-adik. Ia menggali sumur lagi. Nah ternyata menggali sumur itu tidak mudah loh. Kita harus menggali tanah ya yang dalam sampai kita mendapatkan air. Nah ternyata beberapa gembala mencuri sumur itu ya. Namun meskipun gembala ada yang mencuri air di sumurnya Ishak, Ishak tidak mau berkelahi adik-adik. Nah, siapa di sini yang suka berkelahi? Ayo, siapa nih yang suka berkelahi? Bentar-bentar mainannya diambil berkelahi. Siapa? Nah, tapi adik-adik tahu Ishak tidak mau berkelahi loh. Dia menggali sumur yang baru. Nah, ternyata Tuhan sangat senang loh.
terhadap Ishak. Kenapa? Ternyata Ishak ini adalah seorang yang sangat sabar. Dia tidak mau berkelahi. Sehingga Tuhan berjanji ya akan memberikan Ishak keluarga yang besar. Dan ia juga berjanji akan memberkati Ishak. Nah adik-adik, ternyata ya dari firman Tuhan ini ya, dari firman Tuhan ini, dari Kejadian pasal yang ke-26 ini, ayat yang ke-12 ini sampai dengan ke-22, di situ kita melihat bahwa ternyata berkat Tuhan itu tidak terletak dari tempat di mana kita tinggal, tetapi terletak pada diri kita sendiri adik-adik. Ya, nah pasti kita semua yang mendengarkan cerita ini mau menjadi orang yang diberkati. Nah, jadi Tuhan sudah berjanji, siapa yang percaya kepadanya, siapa yang setia kepada Tuhan Yesus, dia akan diberkati dimanapun dia berada. Nah, jadi adik-adik jangan sedih ya, jangan sedih. Oh, kayaknya di tempat itu nggak enak deh, nggak ada semuanya di sana, nggak ada makanan enak, nggak ada sesuatu di sana, kering di sana. Nah, jangan takut adik-adik ya, jangan takut. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita, dan berkat itu selalu menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk adik-adik yang ada di rumah dan juga kakak. Jadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan itu dilimpahi dengan berkat yang luar biasa kemanapun kita pergi. Nah, baiklah adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah terambil di dalam Perjanjian Baru adik-adik. Perjanjian Baru, semua buka Alkitabnya ya yang sudah bisa membaca, yaitu terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, jadi kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Itulah sifat anak-anak Tuhan, yaitu selalu sabar dan tidak membalas kejahatan. Kiranya ayat hafalan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Nah, itu saja adik-adik, semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, di mana ketika Ishak berada di Filistin, Engkau selalu menyertai dia, dan berkat Tuhan juga selalu menyertai Ishak, karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami juga anak-anak-Mu, ini kami percaya akan berkat yang selalu tercurah dalam kehidupan kami di setiap saat, setiap detik. Dan kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, supaya dimanapun kami berada dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami rindu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami juga dapat melakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang baik, saya berdoa buat adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Terus berkati mereka Bapa dalam pertumbuhan, bahkan dalam sekolah. Tuhan berkati, beri masa depan yang terbaik
Bahkan juga Tuhan yang memberkati setiap papa mama yang mendampingi setiap hari. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri panjang umur, berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Kehidupan kami selanjutnya sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi ya. Kita angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Semuanya bangkit berdiri ya. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.